saya kirimin. Dihafal nanti kalau sudah nanti bab mukadimah nanti aja hafal aja bab sifat dulu. Nanti bab mukadimah gampang. Nanti setelah bab sifat baru ke mukadimah. Dulu pernah di kelas. Di mana? Pernah hafal di pondok dia Ustaz? Pernah pernah nyetor. Gitu. Ya, nyetor penghapus dan lulus. Ya Rabbin sami'in. Nyetor penghapus 2 lulus. Nah, nanti kita ketika setelah selesai membahas bab sifat baru kita akan bahas baru kita bahas bab mukadimah nanti, bab tajwid, bab yang lain. Bab mukadimah terus bab tajwid. Baru ke bab yang lain. Tapi kita kuasai dulu ini makharijul huruf dan sifat sebagai syarat untuk menyetorkan Al-Qur'an ya. Jadi sekarang nggak apa-apa setorkan aja dulu Al-Qur'an, nanti sambil nyambung jalan Sambil perbaiki ya. Nah, insya Allah cepat kok, insya Allah nanti minggu depan kita langsung masuk bab sifat karena kita cuma bahas tentang di mana huruf itu ya. Terus kita bahas bab sifat langsung setoran huruf. Nanti ada ini setoran nanti di tangan per huruf, nanti bisa setoran 3 huruf. Kalau misalkan atau mudah menyebutkan hurufnya bisa per hari atau per minggu atau setoran 10 huruf, berarti kan cuma 2 minggu, 10 huruf tambah 10 huruf, 20 huruf, tambah 9 huruf, 29 huruf. Nah, nanti anak simak sampai jadi antum nanti misalnya bisa bertanggungjawabkan. Saya sama Ustadz Ubay begini bilang sodnya. Terserah antum dapat sod dari siapa lagi nggak terserah. Misalkan antum pernah belajar huruf sod begini dari guru saya ini, ya, itu jadi kekayaan tersendiri. Berarti antum punya 2 sanad. Yang anak terima dari Syekh Jeffrey, beliau dari Syekh Hanofa begini sodnya. Tetapi anak punya 5. Jadi Syekh Jeffrey langsung memberikan 5 sanad Quran dari 5 gurunya dan diajarkan termasuk huruf so yang kebal so yang rapat pangkalnya awalnya tertutup, lalu dia ada sifat sopir itu mustaqim minhu, sejajar dengan gigi di bawah. So ya. So biasa yang so ihdinas Syekh Jebri sama Syekh Nova siapa yang duluan? Syekh Hanofa. Syekh Nova dulu, baru Syekh Jebri pernah menjabat dari Syekh Hanofa. Cuman beliau juga pernah mendatangkan syekh dari syekh yang di yang ada di gambar itu. Dia datangkan ke Sukabumi dan Alif Community namanya. Beliau punya anak juga bikin Alif Community, cuman nggak aktif karena memang nggak ada dasar. Masuk beberapa santri Baitul Quran sini kita masukkan ke Alif Community, cuma memang dia itu masuk di Alif Community Andra ini masuk. Cuman dia masuk murid yang di Bogor kita masukin kan. Cuman ketika disuruh beli buku sama saya gitu. Biasanya kalau ada chef di sini, ayo siapa yang mau ikut? Dari Alif Community disebar itu. Nanti langsung dia. Jadi pertama dia bimbing dulu Alif Community. Nanti dari Alif Community itu dia untuk sebagai perantara dia ketika ada chef datang langsung ambil sanad di situ. Termasuk sekarang ini sekarang antum belajar di sini, antum insya Allah antum misalkan pergi kemana gitu, ada syekh yang datang dari mana gitu, antum bisa langsung setoran. Jadi antum nggak, misalkan ada syekh terbatas waktunya, ke Cicang misalkan itu kan, cuma waktu sehari dia, langsung antum ke situ. Saya udah hafal jajari syekh, saya mau setoran gitu. Langsung saya nyimak, dapat sana dan tinggi sanadnya. Tanya nanti. Nah enggak, ini biasanya enggak, nanti kan ada, kalau ini kan untuk roya. Kalau untuk dapat sanad matan, biasanya aku setor aja sama dia. Enggak pasti hafil al-matan jazari, hafil misalkan. Ketika kita setoran, berarti kita sudah pernah setoran sama dia. Nanti dibenerin sama dia. Ini bacanya begini, misalkan
يقول راجع في رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة لا ليس مقدمة مقدمة berarti dia dapat sanadnya muqaddamah ikuti dia berarti itu punya dua sanad ada yang muqaddimah ada yang muqaddamah muqaddimah benar muqaddamah benar terus misalkan pas babu nih pas babu makharijul huruf misalkan aku baca makharijul huruf 17 ala alladhi yaftaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi la Jawfi alifun wa ukhtaha itu dua syaratnya. Makanya kan di sini ada nomor 4 itu. Jadi ada fa aliful jawfi ada lil jawfi alifun. Ada lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi. Nah itu memang ada dua. Nanti sama. Nanti antum bisa kaya. Nanti ketika punya murid ada dua saja ini. Boleh antum lil jawfi alifun, boleh fa aliful jawfi. Ada dua dan dua-duanya benar karena ada dua. Nah ini penting sekali ya, mudah-mudahan antum berdua menjadi cikal bakal di samping santri-santri baca Quran juga anak ya berusaha sekarang ini kita di kampung kita alhamdulillah ada Jazari dan anak punya sanadnya Jazari. Ini juga anak punya sanadnya 3 Jazari. Langsung diturunkan 3-3-nya sanad Jazari. Bahkan ini juga nanti bersanad bab fasahah tulisan khusus ini juga bersanad. Kalau ini matan Jazari secara keseluruhan, kalau ini diambil 2 bab ke sini menjadi metode yang dibuat Syahjati. Nanti kalau mau ini juga adanya. Nanti kalau udah ini udah bisa ngajar. Tapi alangkah baiknya hafal Jazari semuanya. 107 matan ditambah sama anaknya 2. Jadi 109 bait. Enggak gampang. Ini sudah 26 matan hafal. Kalau udah sampai sifat, nanti 26 matan tambah bab muqaddimah. Nanti bab-bab yang lain mudah. Kecuali bab al-maqtu' wal mausul sama bab dhad agak susah. وضد باستقالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. Jadi huruf ada dhanin, ada dhanin. Jangan sampai disamakan tuh. Harus dibedakan antara dha dengan bo. Kalau huruf dha itu kan dia rokhawah sifatnya. Sementara dha itu sifatnya apa? Rokhawah juga. Terus sifatnya dha mirip dengan bod. Tapi bod itu kan makhrajnya beda dengan bod. Apa? Wal hadzu lal hadzu. Al hadzu dan ada hadzu nanti. Ada babot nanti babot khusus itu. Babot. Dan antum ana berani jamin kalau antum sebenarnya kalau antum sudah hafal Jazari dan tahu riwayatnya bisa buat buku. Ya, buat buku tajwid terapan gitu. Kayak misalkan ini ana lihat anak duduk ngajar ini ke anak. Ternyata ini diambil dari Jazari. Yang buat metode ini dari Jazari. Dan ini Syekh Jafri juga membuat satu metode An-Najmi namanya. Anak punya juga An-Najmi ini. Ini ada juga Al-Qi Al-Jazari Center ini namanya metode An-Najmi namanya. Pratahsin fasahatul lisan akan Jazari. Nah, kalau ini kan ini yang pratahsinnya, yang ini yang tahsin. Tapi ini bukan matan Jazari, ini metode terapan namanya. Dia udah hafal Jazari, dia bikin buku ini dimudahkan. Jadi dia langsung hukum, nun, sukun dan tanwin gitu. Enggak menggunakan cara matan. Jadi dari dia langsung
standarnya ini. Makanya kan ada sekarang kiroati. Mungkin saja dia membuat metode kiroati, dia hafal Jazari juga. Gitu. Bahkan mungkin yang buat metode Iqra itu mungkin dia hafal Jazari. Hanya saja dia hanya fokus ke bisa baca Quran, bisa bacanya aja, pendalamannya. Sebenarnya kalau orang lulus Iqra dan yang ngajar benar, udah sebenarnya. Karena ketika dia lulus Iqra tetapi cara mengucapkan hurufnya belum benar, butuh lagi pendalaman. Makanya karena tidak belajar, kalau nanti guru-guru semuanya tahu bab makhraj sama bab sifat, bisa diharapkan ketika mengajar QPA sudah langsung benar santrinya membaca QPA. Kemudian terkait juga dengan doa-doa, baca-baca surat pendek, itu juga harus sudah bertajwid anak-anak. Jangan dibiarkan terbiasa baca salah. Unik loh ya. Maaf ya, bukan untuk dijadikan sebuah omongan atau bukan dijadikan sebuah perdebatan, bukan, tapi sebagai introspeksi diri kita. Ya, bahwa kadang-kadang anak mendengarkan di musola, dengarkannya anak-anak dibiarkan baca, mungkin karena kekurangan pengetahuan dulu juga di musola. Ini kan saya pakai ini sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sama. Nah, jadi harus ketika memperdengarkan bacaan untuk diperdengarkan ke orang lain, hindari lahan. Kalau antum untuk baca sendiri lah, mungkin ya hindari lahan juga, akan tapi mungkin untuk baca sendiri ya untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau untuk diajarkan lagi, untuk menjaga kemudian Al-Quran, harus menjaga jangan sampai kita terjadi lahan, terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena salah maka turun oke lah, udah ada yang benar gitu bacaannya, tetapi aku menjadi memperbanyak orang yang salah, memperbanyak orang yang salah. Kalau semua berpikiran seperti itu gimana? Sama kayak orang berpikiran fardu kifayah, udah ada yang menyolatkan, Nggak ada yang sudah. kalau semua berpikir begitu, hanya ada yang menyolatkan, Nggak ada yang ngajar nih. misalkan, maka jangan merayakan fardu kifayah juga. Walaupun secara teori belajar tajwid itu hukumnya sunnah, tetapi secara praktek ketika membaca fardu ain, nggak ada yang khilaf juga. Membaca Quran harus dengan tajwid, gitu kan? Cuman ada yang nanya tadi, saya terbiasa hatam 2 bulan sekali saja, tapi saya mungkin makhrajnya salah atau apanya salah, bagaimana tuh? Nah, kalau dijawab dengan tegas itu kan, wah harus bertajwid bacanya. Berarti dia malas ngajinya. Tapi di situ enggak. Di situ harus kita menggunakan pendekatan tasawuf gitu. Enggak lafaz yang dinilai oleh Allah, tapi hati kita. Terlebih ketika kita mampu mentadaburi, membaca artinya, itu yang dinilai bukan lagi bacaannya. Tetapi Pak Haji dilarang mengajarkan Al-Quran. Dan gitu, dilarang mengajarkannya karena pasti salah yang diajarkan. Kalau mengajarkan tafsirnya, karena kita mungkin ahli tafsir, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya satu Quran, jangan ajarkan Quran. Nah, kalau membaca tadarus, saya nggak apa-apa lah. Nah, dia juga nggak ngikuti bacaan kita, ya. Dia sudah punya bacaan sendiri-sendiri, gitu kan. Nah, kayak ketika Gus Hawa, anak-anak kan ada Gus Hawa di Malang juga, dia punya satu asroh, pernah dia dalam perjalanan gitu sama Pak Haji Wawan dalam pondok ini. Gus, sah nggak tadi kita berjamaah sama imam itu? Sah. Cuma bacanya syal. Bacaan Quran syal katanya. Nggak ada di qiraah asyraf, nggak ada di arba'at asr, nggak ada juga Quran syal gitu. Jadi imam orang kampung. Cuman sah. Ya, karena yang seorang seorang ummi sah mengimami ummi juga. Ummi itu artinya dikatakan bahasa ummi, ya ummi artinya nabiul ummi, nabi, bukan bodoh. Ummi itu artinya bisa jadi dia cerdas tapi nggak dapat pelajaran itu. Makanya Nabi Muhammad itu ummi,
Bukan Nabi Muhammad bodoh, bukan. Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, itu nabi yang memang tidak menulis, tidak membaca dia. Makanya itu yang membuktikan bahwa keumiannya itulah membuat dia mukjizat, membuat dia benar. Karena Al-Quran itu seorang nabi yang tidak menulis dan membaca, berarti tidak menjiplak dia, yang murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu mukjizat. Kata guru saya, Ummi itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ummi, ibu maksudnya mengayomi semua. Bisa ngayomi. Iya. Jadi iya benar. Jadi banyak maknanya ummi. Bahkan ummi itu artinya sumber. Makanya kan coba aku baca. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Mana situ? Apakah ibu mananya? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali artinya. Ummu, tempat kembali. Maka Rasulullah tempat kembali. Tempat kembalinya orang-orang dalam merujuk kebenaran Rasulullah, akan tempat kembali. Terus misalkan ummul ma, apa arti ummul ma? Sumber air. Berarti artinya sumber gitu. Nabiul Ummi, nabi sumbernya ilmu. Terus misalkan ummul bilad, apa arti ummul bilad? Pusat kota. Pusat negeri, pusat kota. Mesir kan Ummul Bilad, Ummul Qura, ada namanya Ma'had Ummul Qura di Makkah itu. Jadi ini juga menyangkut tentang keutamaan bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu luas, luas maknanya, makanya bisa bahasa Arab dalam sekali makna. Nah, tetapi ummi ya, Nabiul Ummi ya memang makanya kan la yasihhu al-alimu, orang alim nggak boleh bermakmum banyak ummi. Tapi ummi itu maknanya orang yang tidak belajar, dia hanya mendengarkan terus dia jadi imam, ummi disebut. Tapi bagi yang ummi juga sah. Tapi bagi yang alim ya sah. Karena gini, kan coba antum sekarang ya. Coba jadi makmum ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati mesti gini. Langsung. Antum tahu kan? Tahu. Bukan alhamdulillah. Iya. Tapi kalau makmum yang lain kan nggak tahu tuh, sama-sama ummi itu. Makanya dihitung hatinya. Tapi kalau antum disuruh muqaraqah. Karena ibaratnya begini loh. Ada orang karena nggak tahu dia masuk ke dalam lubang kaleng lah gitu kan, atau lubang gua yang hampir roboh gitu. Antum tahu bakal roboh itu, tapi orang berbondong-bondong masuk juga bersama-sama. Antum yang ahli dalam konstruksi itu kan, terus ikut masuk situ, kira-kira maaf ya, kira-kira bodoh nggak gitu kan? Nah maksudnya yang nggak tahu dimaafkan oleh Allah SWT, tapi yang tahu sebaiknya dia tidak masuk ke dalam gua itu. Nah maksudnya ketika kita cuman ada lagi nanti fikihnya lagi, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, kita dituduh al-mufaraqatul jamaah. Nah kita bisa kita, makanya kewajiban seorang takmir masjid ketika dipilih menjadi sebuah pengurus, kewajiban dia untuk memilih apapun resiko